يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أنت الكريم وقد جهزت يا آملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روحهم والفاتحة على نيتنا. الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتاني بأن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف. ثم إلى نبي محمد الشافعي هدامي. وثم إلى نبي عبد الشكور رملي. وثم إلى نبي شيخ الأمسير. وثم إلى نبي حسين مرزقي. وثم إلى روحي مؤسس الشافعية كيهي عبد الله الشافعي بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, sekaligus penonton siaran langsung Assalam TV Barokah, baik itu di Facebook ataupun di YouTube channel, yang mudah-mudahan kita semuanya yang hadir
ataupun yang menyaksikan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan juga kita berharap Allah juga memberikan ampunannya kepada kita selama kita berada di majlis ini. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian, alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu lagi, hadir di majlis ilmu, walaupun keadaan di luar gerimis, tapi Allah mudahkan langkah kita untuk datang ke majlis ini, ke masjid ini, yang sesungguhnya ini merupakan salah satu usaha kita mencari kebaikan-kebaikan, yang mudah-mudahan ini adalah usaha juga yang memudahkan kita nanti untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Nabi janjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya langkahnya untuk masuk ke dalam syurga Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir, yang senantiasa istiqamah datang ke majlis ilmu, semua kita akan dikumpulkan nanti di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita teruskan pengajian kitab Nasaihul Ibad. Kita dalam bab terakhir, yaitu babul usyari, maqalah yang ke-20, wal maqalatul 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Qala radhiyallahu anhum. Wal maqalatul 20, maqalah yang ke-20. Barisnya lain kitab saya dengan yang dipegang sama jamaah, kitabnya lain. Pokoknya maqalah yang ke-20 saja. Ketemu sudah? Ketemu sudah? Ya. Wal maqalatul 20, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bagi seyogianya, seharusnya, ay yutlabu, dituntut maksudnya, liddakhili fil masjidi asyru khisalin, seyogianya bagi orang yang masuk ke dalam masjid hendaklah dia melakukan 10 perkara. Awaluha, yang pertama, an yata'ahada khuffaihi aw na'laihi. Yang pertama, hendaklah dia memperhatikan kedua khufnya, kedua sendalnya, ay yahfazaha, yakni menjaganya, sendalnya, sepatunya, minan najasati, dari najis, li'alla taqa'a fil masjidi, agar tidak mengotori, agar tidak jatuh di masjid. Pertama, hendaklah kita memperhatikan alas kaki kita. Kita pasti tidak akan ada yang masuk ke masjid pakai sendal. Sendalnya kita taruh di mana? Taruh di luar. Tetapi yang namanya lingkungan masjid itu dihitung dari mana sebetulnya? Masjid, hitungan masjid itu dari mana? Dari mana? Nah, kita mesti pastikan bagian yang diwakafkan untuk masjid yang mana. Biasanya parkiran di luar itu sampai batas pagar itu adalah tanah yang memang diwakafkan oleh pewakafnya, yaitu Ki Abdullah Syafi'i, sebagai masjid. Tentunya memang dipersiapkan area-area khusus untuk parkir ya, tetapi itu masuk kategori masjid. Jadi sebelum kita masuk ke dalam dari gerbang itu, kita harus memperhatikan sudah apa yang ada di bawah tapak alas kaki kita.
Kalau ada najis, bersihkan dulu. Ya, begitu. Wa an yabda'a bi rijlihil yumna, dan hendaklah dia masuk dengan kakinya yang sebelah kanan. Inda dukhulihi al masjid, ketika dia masuk ke dalam masjid. Wa kulli mahalli syarifin, dan setiap tempat-tempat yang mulia disunatkan untuk kita melangkah dengan kaki kanan, baik itu masjid, baik itu musholla, baik itu majelis ta'lim ataupun pemakaman para aulia. Hendaklah kita masuk ke dalamnya, dahulukan dengan kaki yang kanan. Wa ma jahula haluhu, ataupun apa-apa yang kita tidak ketahui statusnya, keadaannya. Wa an yanzi'a na'lahul yusra awwalan, dan hendaklah kita menanggalkan kaki yang kiri dulu. Inda wusulihi babal masjidi, ketika dia sampai ke pintu masjid gitu. Wa yuhittu rijlahul yusra, dan hendaklah dia ala zahriha, dia letakkan kaki kirinya setelah dicabut, letakkan di atas sendalnya. Tsumma yanza'u na'lahul yumna, kemudian baru dia cabut kakinya yang kanan. Bisa dipaham? Bisa dipaham? Ya, nggak usah saya contohin ya. Pokoknya ini seolah-olah kaki, nggak usah kaki saya naik sini. Ini kita pakai sendal, ya. Diajarkan begini sama pengarang. Sampai di pintu situ, kita cabut dulu kaki yang kiri, keluarin dari sendal kita, keluarin, taruh di kanan. Taruh di atasnya, ya. Kemudian cabut yang kanan. Nah, taruh di atasnya lagi. Baru melangkah pakai kaki kanan masuk. Gitu. Paham? Gitu caranya. Ya. Kita kan nggak kayak gitu ya. Nyabutnya kaki apa yang dulu yang kita cabut? Pasti kanan. Ya kan? Pasti kanan. Walaupun saya nggak ngeliat, pasti kanan. Hah? Kenapa? Cabut apa? Cabut sendal. Oh iya, bagus. Kalau yang lain kebanyakannya kaki kanan. Kalau abang pakai kaki kiri, bagus. Berarti sesuai dengan apa yang disebutkan. Nah, bagus bang. Ya, jadi kalau yang terbiasa cabutnya kaki kanan dulu, kita ubah kebiasaannya. Cabut dulu kaki kiri, tapi jangan melangkah pakai kaki kiri. Taruh dulu di atas kaki kita, di atas sendal kita, ya. Kemudian cabut yang kanan, baru kita ngelangkah, gitu, gitu ya. Nah, itu adab, ya, adab dari ulama supaya kita dapat menghormati masjid. Dari cara melangkahnya saja itu menggambarkan kita menghormati kemuliaan masjid, ya. Baik, itu yang pertama. Wasani, yang kedua, ayyakula idza dakhala, dia berkata ketika masuk, ay aradat dukhula, ataupun ketika dia ingin masuk. Ketika dia masuk ataupun ketika ingin masuk. Ya, ini disyarahkan dulu. Kita baca matannya dulu ya. Yang baca kitab, yang punya kitab kita lihat dulu kitabnya. Kalau kita mau masuk kita baca apa? Bismillahi wa salamun ala rasulillahi wa ala malaikatillahi Allahumma aftah lana abwaaba rahmatika innaka antal wahhab. Itu dianjurkan begitu. Kemudian oleh Syekh Nawawi disyarahkan lagi. Sebelum baca yang itu kita baca juga
A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi. Baru baca yang tadi. Bismillahi wa salamun ala rasulillahi wa ala malaikatillahi. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik innaka antal wahhab. Panjang Ustaz? Ya. Kalau kepanjangan kita boleh juga baca. Nih kata pengarang kitab, au yaqula, ataupun engkau berkata, berdoa, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ini biasa kita baca ya. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Saya nggak biasa baca yang itu Ustaz. Saya biasa yang lebih pendek lagi. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Boleh atau tidak? Boleh. Itu juga doa dari Nabi juga. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ini paling pendek. Jangan yang paling pendek minta lebih pendek lagi. Ya. Udah, yang itu aja udah. Ya. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik, itu yang paling pendek. Tsumma yaqula, kemudian dia berkata bismillah. Ya. Setelah baca tadi bismillah masuk dia. Nah, itu dianjurkan oleh Nabi untuk kita membacanya ketika akan masuk ke dalam masjid. Watsalitsu, yang ketiga, ayyusallima ala ahlil masjidi, memberikan salam kepada yang berada di masjid. Wa an yaqula idza lam yakun fihi, atau kalau tidak ada orang kita juga disuruh baca ini. Kalau nggak ada orang nih, marbot baru masuk, kan nggak ada orang, jamaah belum datang, dia duluan paling awal, maka tetap disuruh baca salam. Salamnya apa? Baca salamnya apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Kalau tidak ada orang di masjid. Tapi kalau ada orang di masjid, ucapnya salam biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, itu yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat, warabi'u, yang keempat, an yaqula, hendaklah dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ketika sudah berada di dalam masjid, dia disuruh juga untuk baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini jarang-jarang kita amal ini. Betul tidak? Jarang ya. Ini ilmu baru barangkali bagi kita. Jadi kalau kita baru tahu, masuk masjid, adab-adabnya tadi dipakai, ucap salam, kemudian bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, gitu ya. Baik. Wal khamisu, yang kelima, an la yamurra baina yadayil musalli. Ini berkaitan dengan adab kita terhadap orang yang sholat. Kata pengarang kitab, hendaklah jangan melewati di depan orang yang sedang sholat, ya. Wa an la yamurra baina yadayil musalli, hendaklah jangan dia melewati di hadapan orang yang sholat. Baik, jamaah sekalian, berkaitan tentang perkara yang kelima ini, ada hadis daripada Rasulullah SAW. Hadisnya riwayat Al-Imamul Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi kita Muhammad SAW,
"Law ya'lamul marru baina yadayil musalli." Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat tahu apa yang berada di depan orang yang sholat, madza alaihi, apa yang akan dia dapat kalau dia lewati dia, lakana an yakifa arba'ina khairan min an yamurra baina yadayhi. Maka berdiri di depan orang yang sholat tidak melewatinya selama 40, maka itu lebih baik dari dia melewatinya. Nah, perawi yang meriwayatkan hadis ini dia tidak begitu mendengar 40 yang dimaksudkan Nabi itu 40 apa? Apakah 40 hari? Apakah 40 bulan? Apakah 40 tahun? Tapi paling kurang 40 hari itu sudah lama. Kalau dia tahu apa yang akan dia dapat seandainya dia melewati orang yang sholat, pasti dia akan lebih rela menunggu 40 hari paling kurang, ya, daripada melewati orang yang sholat tadi. Ya. Nah, itu yang dilarang, yang bagian yang mana kita lewati? Baina yadaihi. Kalau misalkan dia pakai sajadah, batas ujung sajadah itulah sebagai sutrohnya, ya. Ujung sutrohnya adalah ujung sajadah. Maka jangan lewati antara dia dan ujung sajadah. Jangan lewat. Bahkan kalau kita lagi sholat, ada orang melewat gitu aja, kita disuratkan untuk stop, tahan, jangan lewat gitu. Kalau kita sayang sama dia, gitu ya. Nah, kalau kita nggak punya sajadah, kita ambil apa saja barang kita, tapi jangan ambil handphone. Kenapa? Kalau kita taruh handphone di depan, kita sujud, handphone kita diambil orang. Ya, kita ambil apa saja sebagai sutroh, niatkan sebagai sutroh. Ya, kalau ada kayu, kalau dalam kita fikih disebut pakai kayu. Kalau nggak ada kayu, pakai apa? Pakai apa aja dah. Kita taruh di depan kita, tetapi jangan betul-betul di depan, di sebelah kanan sedikit. Ini kan tempat sujud nih, arahnya ke situ, letakkan di sebelah kanan sedikit. Gitu. Ya, kalau ada pulpen, letakkan pulpen di situ. Sebagai tanda, itulah sutroh kita. Jangan lewat di situ. Ya. Nah, tapi kalau dia mau lewat di depannya, boleh nggak? Di depan sutroh? Ya boleh, nggak ada masalah. Yang dilarang adalah antara dia dengan sutroh. Gitu. Jelas nih? Nah, ini hati-hati ya. Ini hukum yang seringkali kita kurang ambil perhatian. Kita teruskan. Fayahrumul mururu baina yadayil musalli wa sutratihi salatan sahihatan fi i'tiqadil musalli walau naflan in lam yajid al-maru tariqan akhar haitsu lam yaqsir al-musalli. Haram lewat di hadapan orang yang sholat dan juga sutrohnya pada sholat yang sahih, pada iktikad orang yang sholat, walaupun dia lagi sholat sunat, walau naflan, walaupun dia sholat sunat. In lam yajidil maru qatoriqon, sekalipun tidak ada jalan lain bagi orang yang akan lewat itu, sekalipun tidak ada jalan lain bagi orang yang akan lewat di situ, ya. Haitsu lam yaqsur al musalli, itu seandainya sekira-kira orang yang sholat itu memang dia tidak merintangi orang yang lewat, merintangi orang yang sholat, gitu maksudnya. Maksudnya begini, kalau dia memang sholat di tempat orang biasa sholat, maka kita yang mau lewat jangan lewat di situ, begitu. Lain halnya nanti kalau memang dia sengaja sholat di tempat yang biasa orang lewat, gitu. Nah, orang biasa lewat jalan di situ, dia sholat di situ, ya. Memang jalanan,
dia sendiri sengaja sholat di situ, berarti orang ini sengaja merintangi. Lain lagi nanti hukumnya. Tapi kalau memang dia sholat di tempat yang tidak biasa orang lewat di situ, maka kita jangan lewat, gitu ya. Jangan lewat di depan dia. Baik, kita teruskan. Wa yajuzul murur, boleh melewati orang yang sholat. Idza ittarra ilaihi, kalau kepepet, kalau ada emergency, ya. Emergency itu apa ya? Darurat. Ya. Lin qadhi nahwi ghariqin, contohnya untuk menyelamatkan orang yang tenggelam, contohnya. Ya, ada orang mau tenggelam tapi harus melewati orang sholat. Nah, itu namanya emergency, darurat. Maka ketika itu tidak apa-apa dia lewati orang yang sholat, gitu. Lebih utama menyelamatkan orang yang akan terancam nyawanya daripada harus memegang hukum ini, gitu ya. Alal mu'tamadi, ini atas pendapat yang mu'tamad. Bal naqala al-imam anil a'immati, akan tetapi al-imam menukilkan daripada para imam-imam mazhab, katanya jawazahu in lam yajid tariqan, dibolehkan melewati orang yang sholat kalau tidak ada jalan. Ini kan berbeda dengan yang tadi kita pelajari, ya. Kemudian kata Syekh Nawawi, wa hadza dhaif, ini pendapat yang lemah, gitu ya. Jadi kita buat kesimpulan lagi tadi, kalau misalkan orang ini sholat di tengah jalan yang biasa orang lewat, gitu ya, maka tidak ada masalah kalau lewat di depan dia. Tapi kalau dia sholat di tempat yang memang tidak biasa orang lewat, jangan lewat, gitu. Sekalipun tidak ada jalan, tungguin. Baru dia boleh lewat kalau ada urusan yang mendesak, urusan yang darurat, barulah boleh dia lewat di situ. Ya. Amma in qasarul musalli, adapun seandainya orang yang salat itu memang sengaja merintangi, bi an shalla fi mahallin, dengan dia salat di satu tempat, yaghlibu fihil murur, yang biasanya orang lewat di situ. Dzalikal waqt, pada waktu itu, kal mataf. Nah, ini contohnya. Contohnya di tempat orang tawaf. Ya, orang tawaf kan biasa orang muter, ya. Dia salat di situ. Maka orang yang tawaf boleh lewatin orang ini, ya. Nah, dia sengaja sembahyang di situ, padahal itu tawaf, apa namanya, mataf, tempat tawaf, gitu, ya. Atau taraka furjatan fi saffi qaddami, ataupun ini orang sholat sengaja di belakang, meninggalkan ruang kosong di depan, gitu ya. Dia sholat padahal di depan ada ruang kosong, ada soft kosong, tapi dia nggak mau masuk, dia tinggalkan, tetap lowong begitu. Dia sholat di belakangnya, padahal di depannya ada yang kosong. Fa'uhtija lil mururi baina yadayhi lisaddiha. Sedangkan orang yang datang ini, makmum ini, dia perlu lewat untuk menutupi shaf yang kosong tadi. Kalau dia mau masuk ke shaf yang kosong, terpaksa dia melewati orang yang sholat. Maka kalau keadaannya seperti itu, ada shaf kosong, dia sengaja tidak memenuhinya, sedangkan shaf yang lain, makmum yang lain ingin memasuki shaf itu, dengan terpaksa melewati dia yang lagi sholat, maka keadaan begitu fala yahrum,
maka tidak haram. Kalau dalam keadaan begitu, fala yahrumu, tidak haram. Wa in ta'addadatis sufuf, sekalipun dia melewati banyak shaf. Yang kosong di mana? Yang kosong di shaf pertama. Dia baru datang, ya. Shaf yang kelima ada shaf kosong. Ini yang belakang pada nggak mau maju, gitu ya. Ini yang depan-depan ini, yang di belakangnya lagi yang nggak mau maju, dibiarin kosong, maka dia boleh masuk walaupun mesti melewati orang yang sholat. Paham tuh? Ya, makanya kalau kita tahu ilmunya, kalau ada shaf kosong maju aja, jangan dibiarin kosong, maju, jangan takut batal. Kalau tahu ilmunya, ya kan? Yang batal itu pergerakan yang 3 kali berturut-turut. Kalau 3 kali berturut-turut batal. Tapi kalau tidak berturut-turut tidak batal. Maka bagaimana kalau kita supaya tidak sampai berturut-turut gerakan kita? Begini, kita maju 1 langkah, 1, 2, stop. Maju lagi, stop. Maka itu tidak disebut berturut-turut. Itu garuk. Garuk lain lagi. Ini ngisi soft. Kalau garuk ini pergerakan jari adalah pergerakan kecil. Kita garuk banyak-banyak juga nggak batal. Ya. Kita garuk-garuk nggak batal karena dia pergerakan kecil. Ya. Nah, ini kalau mau maju ke depan, begitu caranya. Ya. Maju berapa langkah tuh? Hah? 1, 2. Stop. Sebentar dulu, sekejap, ya. Baru maju lagi. Nah, itu tidak dianggap berturut-turut. Ya. Walaupun ada ulama yang menghitung 1, 2, ya bukan 1, 2. Nah, gitu. Jadi ada memang pendapat yang berbeda sedikit. Ada yang menghitungnya 1, 2. Hah? Ada yang menghitungnya 1, 2 gitu. Ya, mana-mana yang penting kita tahu ilmunya, ya. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh loncat. Yang nggak boleh loncat, maka batal sholatnya, ya. Ya, wah, ini nggak ini takut batal ini ya. Sekali aja loncat nih, masuk ini ke soft ini, loncat, batal sholatnya, gitu ya. Karena itu gerakan yang fahisyah, gerakan yang terlalu parah. Ya. Baik. Kemudian yang keenam, wasadisu, yang keenam, an la ya'mala fil masjidi bi'amalid dunya. Tidak berbuat dalam masjid itu dengan perbuatan duniawi. Apa contohnya? Ka'an yabi'a au yashtariya, seperti dia berjual beli, dagangin cincin di dalam masjid, dagangin minyak wangi dalam masjid, maka ini juga harus dihindari. Wa yusannu an yaqula 'inda ru'yati dzalika, dan disunatkan apabila dia melihat perbuatan itu, ada orang jual beli di dalam masjid, dia disunatkan mengucapkan la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak menguntungkan perniagaanmu, gitu. Ya, memang nggak boleh jual beli di dalam masjid, ya. Apa aja jual beli, ya, pokoknya segala jenis perkara-perkara duniawi, apalagi jual beli, tidak boleh dibicarakan di masjid, ya. Objekan tanah ngomongnya di masjid, ya, nggak boleh itu, ya. Tunggu di luar baru ngomong begituan, ya. Baik, itu yang keenam. Wasabi'u, yang keenam, yang ketujuh, an la yatakallama bikalamid dunya, hendaklah dia tidak berkata-kata dengan perkataan dunia. Maksudnya gimana nih? Kanashdin dhalah, seperti nyanyian-nyanyian yang sesat. Ya, kalam-kalam dunia ini maksudnya seperti nyanyian-nyanyian. Kalam bukan bermaksud, kan kita kalam-kalam juga nih kan. Kalam dunia kan, ya. Ya, bahasa-bahasa dunia kan juga. Tetapi yang dimaksud di sini adalah perkataan-perkataan yang melalaikan.
yang tidak sesuai. Nyanyian yang tidak patut dinyanyikan di masjid contohnya. Kalau sholawat, kalau qasidah itu tidak ada masalah, ya. Wa yusannu an yaqula inda sima'i dzalika, dan disunatkan untuk mengatakan ketika mendengar perkataan itu, nyanyian yang seperti itu, dikatakan la raddahallahu 'alaika, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Maksudnya apa? Ketika dia bersuara nyanyi, dia doakan supaya suaranya nggak balik lagi. jadi gimana tuh? Jadi gagu. Doain orang yang kayak gitu. Kemudian yang berikutnya wasaminu, yang ke-8, wa an la yakhruja wa la yajlisu, maksudnya hendaklah dia tidak keluar ataupun dia tidak duduk hatta yusalliya rakaataini, sehinggalah dia salat 2 rakaat. Salat apa ini? Salat tahiyatul masjid. Hendaklah dia tidak keluar, artinya dia tidak duduk, dia dituntut untuk salat tahiyatul masjid. Lakin idza dakhaltal masjidal haram, akan tetapi apabila engkau masuk ke Masjidil Haram, wa aradta tawafa, dan engkau ingin tawaf, fal afdalu an tabda'a bit tawafi, hendaklah yang paling afdal adalah kita langsung tawaf. Kalau di mana? Masjidil Haram. Masjidil Haram lebih afdal tawaf daripada salat tahiyatul masjid. Dahulukan tawaf dulu. Ya, namanya tawaf apa tuh? Tawaf sunnah. Ya, namanya tawaf sunnah. Itu cara kita menghormati Masjidil Haram. Tapi selain daripada Masjidil Haram, kita disunatkan untuk salat tahiyatul masjid. Kemudian kata pengarang, summa tanwiya bir rak'ataini sunnatat tawafi wa tahiyatul masjid ma'an. Setelah dia tawaf, dia salat 2 rakaat, niatkan bareng-bareng digabung salat sunat tawaf dan salat sunat tahiyatul masjid. Begitu. Ya. Mudah-mudahan kalau yang belum pernah umrah, Allah mudahkan kita untuk sampai ke tanah suci, melaksanakan umrah dan juga melaksanakan haji. Ya, niatkan aja dulu. Insya Allah nanti Allah mudahkan. Kemudian yang ke-9, an la yadkhula illa biwudu'in, hendaklah dia tidak masuk ke dalam masjid melainkan dalam keadaan berwudu. Nah, ini ilmu lagi nih. Janganlah kita masuk ke masjid melainkan kita dalam keadaan berwudu. Wa yundabu, dan disunatkan, dianjurkan. Ini saya ingin tambahkan sedikit, ini faedah. Dalam kitab itu ada perkataan yang digunakan oleh para penulis kitab. Kadang-kadang disebut wa yusannu, disunatkan. Ada lagi wa yustahabbu, disunatkan juga kalau kita terjemahkan. Nah, ini wa yundabu, kalau kita terjemahkan disunatkan juga, dianjurkan. Nah, ini kita mesti paham. Kalau yusannu itu berarti perbuatan tersebut adalah perbuatan yang selalu Nabi buat. Makanya digunakan perkataan wa yusannu. Ya. Seperti tadi itu, ketika melihat orang yang berjual beli di dalam masjid, digunakan oleh pengarang kitab wa yusannu an yaqula. Disunatkan untuk mengatakan kepada orang yang berjual beli itu. Nah, itu berarti apa? Memang ada perbuatan yang Nabi contohkan dan ada hadis yang sahih, maka digunakan perkataan wa yusannu. Tapi kalau hadisnya tidak sahih, hanya bersifat umum, maka biasanya ulama menggunakan perkataan wa yustahabbu. Tetapi kalau misalkan tidak ada dalil yang betul-betul jelas, hanya berdasarkan kias para ulama, maka digunakan perkataan wa yundabu. Gitu, ya, wa yundabu. Ya, begitu maksudnya. Itu faedah ya, biar kita paham sedikit istilah-istilah dalam kitab. Wa yundabu. Nah, kalau disebut wa yundabu berarti ini tidak berdasarkan hadis yang sharih yang jelas. Hanya berdasarkan kias para ulama.
gitu maksudnya. Gitu ya. Wa yundabu, dianjurkan, liman lam ya'ti bit tahiyyati, bagi orang yang tidak mengerjakan salat tahiyatul masjid, an yaqula arba'a marratin, hendaklah dia mengucapkan sebanyak 4 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Misalkan kita keburu-buru nih ya, kita keburu-buru nggak sempat sembahyang tahiyatul masjid, ngambil barang, kemudian kita ingin keluar lagi, nggak sempat sholat tahiyatul masjid, maka kita dianjurkan untuk baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 4 kali. Nah ini sama dengan apa nih? Sama dengan apa? Ingat tak? Kalau kita tinggal apa nih? Kalau kita lagi baca Quran, kita ketemu ayat sajadah. Iya. Ingat. Kita ketemu ayat sajadah, yang kita disunahkan sujud apa? Sujud tilawah. Kita misalkan kita nggak mau sujud, ada sebab-sebab tertentu, misalkan tempatnya nggak sesuai, contohnya ya, kita lagi baca di mobil, di kereta gitu ya, ketemu ayat sajadah, nggak memungkinkan untuk kita sujud, kita bisa ganti sujud itu dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 4 kali ya. Nah itu disamakan dengan itu ya, samakan. Fatandafi'ul karahah bidzalika, maka akan terbuang akan terhindar juga hukum makruh bagi orang yang masuk masjid tidak sholat apa? Tidak sholat tahiyatul masjid. Maka baca itu sebagai gantinya, menghilangkan kemakruhan. Wa hadza haitsu lam yatayassar lahul wudu fil masjid qabla tulil fasli. Dan ini sekira-kira dia tidak memudahkan, dia tidak mudah untuk mengambil wudu di masjid setelah dia batal gitu ya. Misalkan dia sudah masuk masjid nih, dia batal. Kemudian kan dia perlu ambil lagi kan, ambil wudu lagi di luar. Nah, ketika dia masuk lagi kan dia perlu lagi nggak sholat tahiyatul masjid? Perlu nggak? Perlu kan, dia sudah keluar lagi soalnya. Maka disunatkan juga untuk tahiyatul masjid. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan, dia bisa ganti dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik. Kemudian yang ke-10, yang terakhir. Wa an yaqula idza qama, hendaklah dia berkata ketika dia berdiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca doa ini ketika kita akan bangun dari setiap majlis apa saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini namanya kafaratul majlis. Rawat Tirmidzi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Rasulullah SAW, man jalasa fi majlisin, barang siapa yang duduk di satu majlis, wa katsura fihi laghatuhu, dan banyak pada majlis itu adalah perkara-perkara yang tidak berfaedah, ketawanya banyak, ngobrolnya banyak. Faqala qabla an yakuma min majlisihi dzalika, maka dia berkata sebelum dia bangun dari majlisnya itu dengan perkataan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, illa ghaffarallahu lahu ma kana fi majlisihi dzalika. Allah akan mengampuni dosanya, Allah akan mengampuni baginya apa-apa yang ada pada majlis tersebut. Habis semua yang kita ngomongin di situ, ketawa-ketawa yang enggak faedah. Ketika kita bangun dari majlis tersebut dengan baca doa tadi, maka Allah gugurkan dosa-dosa kita. Ya, itu amalkan ya. Walaupun tidak disuruh sama ustadznya, contohnya, tidak disuruh sama gurunya, kita baca aja sendiri-sendiri. Ya, gitu ya. Kalau kita habis ngobrol nih, habis rapat, habis apa, baca sendiri-sendiri, walaupun tidak ada komando dari kawan kita, dari guru kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Baik, itulah yang terakhir. Kemudian yang satu lagi, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, biasanya ini setelah kita baca doa, kita gabungkan dengan itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, itulah 10 perkara yang kita disuruh untuk buat ketika kita berada di dalam masjid atau akan masuk ke dalamnya. Baik jemaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya ini tadi yang masalah sukro itu. Pernah di sini juga kejadian lagi sholat jamaah, ada anak kecil itu lari-lari. Iya. Itu kita baiknya disentuh begini atau gimana itu? Nah, terus yang kedua, kalau kita masuk masjid tapi harusnya kan sholat tahiyatul masjid, tapi pas di masjid itu udah sholat fardu gitu. Nah, akhirnya kita nggak sempat sholat dan nggak sempat baca doa yang tadi itu. Iya. Terus kalaupun diganti setelah sholat boleh apa enggak itu? Iya. Oke, itu aja. Makasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau memang kita lagi sholat, yang lewat di depan kita adalah anak kecil yang belum mumayyiz, katakan gitu ya. Kalau kita halang, dia nggak paham. Kita halang malah tangan kita dimain-mainin katanya. Dia loncat di sini, main di situ. Anak kecil ini tidak ada hukum bagi mereka. Ya. Tapi kalau misalkan kita memang bisa menghalanginya, halang. Tapi kalau memang sudah dihalang malah lari ke belakang, lewat kepada yang lain. Anak kecil ya kan, dia belum tahu. Apalagi kalau dia belum mumayyiz, dia nggak tahu apa yang betul, apa yang salah. Maka yang perlu adalah orang tua yang membawanya, diikat anaknya itu. Ya, nah itu ada dijual di pasar tuh, rantai buat ikat anak. Ini benar, saya pernah lihat orang sholat, dia pakai iketan gitu di perutnya, tangan anaknya diikat. Jadi anaknya mau kemana-mana nggak bisa, gitu. Tapi nggak dijual di sini kayaknya. Waktu saya di Malaysia. Gitu. Mungkin nanti Oscar bisa bikin tuh. Kemudian yang kedua tadi, kalau kita datang ke masjid orang sudah sholat, ya, sudah sholat fardu, dan kita belum baca yang tadi itu, maka perlu kita nanti qadha lagi ataupun tidak sholat tahiyat masjidnya. Orang kalau sudah masuk masjid kemudian dia langsung sholat tahiyatul sholat fardu, maka gugur sudah tahiyatul masjidnya. Otomatis dia sudah dapat itu tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu dituntut agar kita dapat menghormati masjid dengan melakukan sholat sebelum kita duduk, gitu. Tapi kalau kita masuk langsung sholat, berarti kita sudah termasuk menghormati masjid dengan sholat itu, dengan sholat fardu kita, ya, begitu. Jadi nggak perlu namanya kita qadha lagi. Makanya kalau kita masuk masjid, waktu udah nggak cukup nih. Kalau di sini kan kita bisa paham ya. Kalau udah baca tarhim tuh, wow dia udah mulai dikit lagi nih. Kalau sholat tahiyatul masjid pasti nggak cukup, maka nggak usah sholat, ya, nggak usah duduk, kita berdiri, kita sholat fardu, insya Allah kita dapat semuanya. Tentunya berbeda ganjarannya kalau memang terpisah, ya. Kalau misalkan tidak sempat, tapi masih cepat mengucapkan yang tadi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, lakukan yang itu saja, gitu ya. Baik. Cukup, saya rasa majelis kita malam ini. Ada lagi? Oh, ada lagi. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menyangkut dengan jual beli di dalam masjid. Kalau tadi mengatakan bahwa batas masjid itu gerbang, itu pagar, apakah di halaman masjid itu termasuk Baik. itu jual beli? Kemudian
baru kemarin berlangsung misalnya Kitab. ada kitab, itu kan ada jual belinya. Apakah itu termasuk atau ada nanti penceramah nanti membagikan brosur ada uang ganti misalnya, apa itu termasuk jual beli? Baik. Kemudian kalau kita bicara tentang bisnis di dalam masjid, apakah termasuk jual beli? Terima kasih. Baik, yang pertama tadi apa tadi? Tentang batas masjid itu. Batas masjid ya. Misalnya yang mewakaf masjid, batas masjid. Nah, kalau memang pewakaf masjid mewakafkan seluruh kawasan ini termasuk dari area pagar itu sebagai wakaf masjid, maka walaupun kita sudah di luar teras itu ya, di parkiran katakan, maka jangan juga kita berbicara bisnis di situ karena masih termasuk apa? Masjid. Ya, nanti bisa dikonfirmasi apakah yang dimaksudkan wakaf masjidnya itu ini saja ataupun termasuk bagian yang di dalam area ini, komplek ini, begitu. Ya, kalau memang itu termasuk diwakafkan, maka jangan ngomong apa-apa berkaitan dunia di area ini, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya yang kemarin kita jual beli kitab, ya pengurus DKM menawarkan siapa yang mau beli kitab harganya sekian, apakah itu termasuk jual beli yang diharamkan, yang dilarang oleh Nabi? Itu tidak termasuk, karena yang dijual oleh DKM itu bukan untuk mencari keuntungan, ya, hanya untuk membantu jamaah mendapatkan apa? Mendapatkan kitab. Tentunya kan perlu kita kasih tahu harganya berapa, ya. Kan nggak mungkin kita nih ambil kitabnya harganya nanti di luar, gitu. Kan nggak mungkin begitu. Kita kasih tahu harganya berapa, tapi itu niatnya bukan untuk jual beli, mengganti saja, penggantian uang, bukan jual beli, itu namanya penggantian, gitu ya. Termasuk misalkan kalau ada penceramah, misalkan dia nyebarin brosur, nyebarin kalender, contohnya nanti diganti ya untuk harga kalendernya 70.000 katakan begitu. Nah itu bukan dianggap jual beli, ya itu bukan dianggap jual beli, yang dilarang itu. Karena kebanyakan yang dijual itu nanti hasilnya untuk keperluan apa? Keperluan pesantren, keperluan masjid dan sebagainya, bukan untuk keuntungan pribadi, ya. Dan akadnya bukan jual beli itu, sebagai penggantian atau hadiah biasanya. Yang ketiga dia, berbicara masalah bisnis di masjid juga dilarang. Karena itu termasuk kalam duniawi, ya. Berbicara masalah bisnis juga dilarang di masjid, termasuk kalam duniawi, gitu Pak, ya. Jelas ya. Baik, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada ta'lim hari ini dan dapat kita amalkan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa niftah 'alaina wa 'ala awlina wa ta'ala bizna qudwa 'arifin. فقهنا وإياك في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامنا للملائكة ومقرب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.